Jika mata kamu perlahan berubah menjadi kuning, dan disertai nyeri di bagian atas perut, waspada. Karena itu bisa menjadi gejala awal penyakit liver. Seperti apa penyakit liver itu? Jangan skip, karena di video ini kita akan membahas tuntas tentang penyakit liver. Selain itu, gejala umum penyakit liver juga bisa berupa mual dan muntah, perut terasa kembung, serta hilangnya nafsu makan. Penderitanya sering merasakan kelelahan yang ekstrim, meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Dan perubahan warna urin menjadi lebih gelap, dan itu menjadi salah satu tanda adanya gangguan pada hati. Jika kerusakan hati terus berlanjut hingga tahap sirosis, gejalanya bisa menjadi jauh lebih serius. Pertama, perut dapat membengkak akibat penumpukan cairan yang dikenal sebagai asites. Kemudian, pembengkakan juga bisa terjadi pada kaki dan pergelangan kaki karena cairan yang menumpuk di dalam tubuh. Selanjutnya, penderita menjadi lebih mudah mengalami memar pada kulit meskipun hanya terkena benturan ringan. Tidak hanya itu, pembuluh darah kecil berbentuk seperti jaring laba-laba juga dapat muncul di permukaan kulit. Pada tahap yang lebih parah, kerusakan hati bahkan dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Sekarang kita masuk ke proses terjadinya penyakit hati atau liver. Pertama, virus masuk ke tubuh melalui paparan dari luar, seperti makanan atau cairan yang terkontaminasi. Ini menandai awal gangguan pada hati. Kedua, virus bergerak menuju hati dan mulai menempel pada sel-sel hati, siap untuk menginfeksi dan bereplikasi. Ketiga, sel-sel hati diserang, mengalami kerusakan dan kematian. Fungsi hati untuk menyaring racun dan memproses zat-zat dalam tubuh mulai terganggu. Keempat, peradangan terjadi sebagai respons tubuh terhadap infeksi. Hati membengkak dan jaringan di sekitarnya ikut terganggu. Kelima, gangguan metabolisme bilirubin mulai muncul karena hati yang rusak tidak mampu mengolahnya secara normal. Keenam, bilirubin menumpuk di darah, menyebabkan kulit dan mata terlihat kuning, tanda awal penyakit liver yang nyata. Ketujuh, hati mencoba memperbaiki dirinya sendiri, namun membentuk jaringan parut atau fibrosis yang mengurangi fungsi normal hati secara permanen. Kedelapan, fibrosis berkembang menjadi sirosis, hati mengeras, mengkerut, dan kemampuan menyaring racun serta memproduksi enzim menurun drastis. Kesembilan, gejala klinis terlihat jelas, perut membengkak karena asites, kaki bengkak, kulit mudah memar, kelelahan ekstrim, dan penurunan kesadaran, menandakan liver sudah sangat terganggu. Ada beberapa faktor pemicu utama penyakit hati. Pertama, infeksi virus hepatitis. Virus seperti hepatitis A, B, atau C masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, atau cairan yang terkontaminasi. Virus ini menempel di sel hati dan mulai merusak fungsinya. Kedua, konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol yang masuk ke tubuh diubah menjadi zat yang bersifat toksik bagi sel hati, memicu peradangan, kerusakan sel, dan perlemakan hati jika terjadi terus-menerus. Ketiga, paparan racun atau obat-obatan tertentu. Zat kimia berbahaya atau obat yang disalahgunakan dapat merusak sel hati, memicu kerusakan jaringan, dan memengaruhi metabolisme normal hati. Keempat, pola makan tidak sehat. Konsumsi makanan tinggi lemak, gula, atau junk food menyebabkan penumpukan lemak di hati, kondisi yang dikenal sebagai fatty liver atau perlemakan hati. Kelima, faktor genetik atau keturunan. Beberapa orang memiliki kecenderungan bawaan yang membuat hati lebih rentan terhadap kerusakan akibat virus, alkohol, atau racun. Keenam, kondisi medis lain yang memengaruhi hati. Penyakit autoimun, gangguan metabolik, atau infeksi kronis dapat mempercepat kerusakan hati dan meningkatkan risiko penyakit liver jangka panjang. Ada beberapa tips penting untuk menjaga hati tetap sehat dan mencegah penyakit liver. Pertama, hindari konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol bersifat toksik bagi sel hati, memicu peradangan dan kerusakan. Kedua, lakukan vaksinasi terhadap virus hepatitis, terutama hepatitis A dan B, untuk melindungi hati dari infeksi yang merusak sel hati secara permanen. Ketiga, konsumsi makanan sehat dan seimbang. Perbanyak sayur, buah, biji-bijian, dan protein sehat, serta kurangi makanan tinggi lemak dan gula untuk mencegah penumpukan lemak di hati. Keempat,
Hindari paparan racun dan penggunaan obat-obatan berbahaya. Gunakan obat sesuai resep dokter dan jauhi zat kimia beracun yang bisa merusak hati. Kelima, rutin berolahraga dan menjaga berat badan ideal. Aktivitas fisik membantu metabolisme lemak dan gula, mengurangi risiko perlemakan hati dan gangguan metabolik. Keenam, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi gangguan hati sejak dini, sehingga pencegahan atau penanganan dapat dilakukan lebih cepat.